Jadi teman-teman silakan, ini akan menjadi member bebas teman-teman untuk beraspirasi, semua elemen beraspirasi, semua pihak beraspirasi. Kita di sini menuntut untuk dipertemukan dengan perwakilan pemerintahan pusat. Jika tidak, kita tetap akan bertahan di sini sampai kita dipertemukan dengan perwakilan pemerintahan pusat melalui video conference ataupun itulah macamnya. Siap teman-teman? Siap. Yang kedua, teruntuk masa yang belum tergabung dalam aliansi, harap berkoordinasi dengan koordinator-koordinator kelompok ataupun elemen. Jadi teman-teman bisa meminta kita dan koordinator kelompok yang mendapatkan laporan adanya anggota baru, mohon tetap membantu jaga kondisivitas aksi pada siang hari ini. Siap teman-teman? Siap. Oke, saya silakan kepada koordinator. Saya mempertegaskan lagi, selain kita menolak adanya ombudsman, di sini kita membawa permasalahan yaitu yang pertama adalah sampah. Gimana sampah? Di Bangkalan tidak terkoordinir dan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Baik, itu saja pertemuan orator di BEM. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sapa semangat kawan-kawan. Hari ini kita buktikan bahwasanya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura masih menjadi mitra kritisnya pemerintah DPRD Kabupaten Bangkalan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Cinta dari ujungan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Bapak DPRD yang terhormat, yang sekarang berada di gedung yang dibangun oleh uang rakyat, khususnya dari Kabupaten Bangkalan, dan yang saya hormati bapak-bapak aparat kepolisian, saya sampaikan bahwasanya hari ini adalah aspirasi yang kami sampaikan. Hari ini kami sampaikan aspirasi dari masyarakat. Hari ini kami bawa aspirasi dan keresahan dari masyarakat. Dan hari ini kawan-kawan, perlu kawan-kawan ingat bahwasanya hari ini kita hadir di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat dengan catatan kami tidak percaya kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kawan-kawan sekalian, DPR kita yang berada di gedung mewah sana sudah mengkhianati rakyat seluruh Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita buktikan perlawanan kita. Kawan-kawan, kita adalah mahasiswa. Kita harus mengaspirasikan apa yang menjadi permasalahan dan menjadi tonggak revolusi di negeri ini. Kawan-kawan sekalian, banyak sekali narasi yang akan kita bawa, tuntutan yang akan kita bawa. Namun sebelumnya sudah ada dari pemerintah daerah dalam bentuk tanda tangan, dalam bentuk pamflet yang dikeluarkan pemerintah, tapi kita tidak bisa percayai. Seperti itu kawan-kawan. Hari ini kita minta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan kesempatan pada kita membuka aspirasi melalui video conference kepada DPR RI. Itu saja kawan-kawan.
kawan-kawan untuk membakar semangat kita bakar semangat kita dan ikuti saya. Tolak, tolak, tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law sekarang juga. Tolak, tolak, tolak Omnibus Law. Omnibus Law sekarang juga. Tolak, tolak, tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law sekarang juga. Terima kasih. Satu gol Mandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kita. Jumlah kita. Pastikan bahwa sekarang kita tujuan untuk menggugah atau bertatap muka dengan DPR Kabupaten Bangkalan. Oke. Undang-undang kali ini tidak berpihak kepada rakyat. Betul. Betul. Undang-undang ini hanya menguntungkan investor. Betul. Undang-undang kali ini hanya menguntungkan tukang-tukang. Betul. Kok nggak mau deneng teknik, bro? Awas. Tahan. Oke teman-teman. Bilahi berdeneng teknik. Saya harap Payah. kepada Bapak Polisi. Payah. Saya terlalu kasihan melihat teman-teman semuanya yang pernah mengaspirasikan tapi diseret-seret dipukul-pukul. Jangan sampai di sini masa aksi semuanya seperti itu. Kami mohon kepada aparat keamanan jangan ada tindak kekerasan di sini. Setuju? Setuju. Setuju. Polisi berpihak ada kami rakyat kecil. Silakan amankan aksi kita dengan bersama dengan satu tujuan untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat kecil. Hidup buruh! Hidup buruh! Ketika undang-undang Omnibus Law disahkan, yang turun siapa? Apakah pengusaha? Apakah pengusaha? Apakah pengusaha teman-teman? Yang turun adalah buruh, para petani dan para aktivis yang cinta Indonesia, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan investor. Betul? Oke, kepalkan tangan kiri semuanya teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Hidup buruh! Hidup buruh. Hidup rakyat! Hidup rakyat. Semoga perjuangan kalian di sini dapat didengar oleh DPR kita yang saat ini sudah tuli dan saat ini sudah buta oleh kekuasaan yang jumlahnya hanya satu kata: lawan! Lawan! Terima kasih. Semua adalah jajaran para pengkhianat. Benelah. Benelah. Menutup mata, menutup telinga, menutup hati dan menutup pikiran kalian bahwa kami di sini bersuara nama rakyat Indonesia menolak adanya Omnibus Law, meminta adanya RUU PKS kembali dimasukkan dalam prolegnas. Kalian kira apa yang menjadi kepentingan kami? Apa yang menjadi kepentingan kami adalah apa yang kami suarakan di sini, bukan apa yang kalian tanda tangan di dalam ruangan kalian yang ber-AC itu. Karena lancarkan investasi, karena lancarkan impor dari luar negeri ke negeri ini, kalian matikan rakyat Indonesia itu sendiri. Teman-teman, mari kita satukan kembali suara kita bahwa apa yang kita yakini di sini, apa yang kita suarakan di sini adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan para pengkhianat. Satu kata, lawan! Lawan! Lawan. Hidup Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya ada yang mengklaim bahwasanya aksi aliansi Trunojoyo bergerak ini telah ditunggangi. Dan saya nyatakan benar bahwasanya aksi ini telah ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat, kawan-kawan. Kita di sini
masing-masing kawan-kawan. Kita di sini telah dipertemukan dengan keadaan keresahan. Saya dari IKMS Ikatan Keluarga Mahasiswa Kota selama ini telah resah dengan adanya narkotika yang sangat maraknya beredar di daerah saya. Sejak 2016, MUI Bangkalan dan beberapa lembaga NU telah melakukan audiensi dengan DPRD Komisi D Kabupaten Bangkalan yang terhormat kita ini. Itu sepakat telah ingin membentuk BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Dan di situ juga memunculkan rekomendasi perda tentang narkotika. Namun saat ini hanya menjadi sebatas wacana, kawan-kawan. Apakah pemerintah kita hanya mampu untuk menggusur tanah rakyat? Apakah ketika menghadapi suatu permasalahan seperti ini pemerintah tidak mampu? Itu perlu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya merasakan betul bagaimana keresahan masyarakat di daerah Kocak perihal maraknya narkoba itu. Ini baru narkoba, bukan kejadian-kejadian yang lain yang telah masuk dalam tuntutan gerakan ini. Adanya RUU PKS dan segala macam, kenapa kok bisa dicabut dari prolegnas dan pemerintah tergesa-gesa membahas tentang Omnibus Law, yang nyatanya Omnibus Law itu ditentang oleh banyak buruh, ditentang oleh banyak kaum pekerja, yang katanya wakil rakyat ternyata tidak mewakili rakyatnya. Sebenarnya ini wakilnya siapa? Itu jadi pertanyaan, kawan-kawan. Wakil perusahaan paling. Mungkin sekian orasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Semuanya saya ucapkan selamat datang di rumah Bapak dan Ibu yang katanya terhormat, namun tidak saya hormati karena dia sudah melenceng dari kodratnya. Dan yang katanya terhormat lagi para barisan keamanan. Sekali lagi saya mengucapkan tidak hormat, karena saya lebih hormat kepada anjing dan kucing daripada kepada mereka di sana. Karena tindakan mereka yang terlalu dan merusak tatanan yang ada. Palang. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di sini. Di sana, di dalam sana pasti ada dewan yang katanya wakil rakyat, yang katanya, tapi nggak tahu pastinya kayak gimana. Karena udah jelas Soekarno telah menggali Pancasila, dan itu jelas sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di Undang-Undang Dasar 45 alinea ketika udah jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini adalah untuk kesejahteraan. Namun pertanyaannya, kesejahteraan mana yang diberikan oleh pimpinan khususnya pemerintah dan dewan-dewan ini untuk rakyat? Kita di sini berangkat bareng dari Trunojoyo Madura. Kita di sini bukan sebagai mahasiswa, kita di sini bukan sebagai aktivis, tapi kita di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sekali lagi kita kupas lagi undang-undang, terdapat beberapa pasal dan itu banyak sekali penindasan di situ. Kalau boleh saya bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada utusannya, saya bersumpah kepada beliau, saya melaknat pimpinan pemerintahan yang menindas, yang korup kepada rakyatnya sampai saya mati mencari tanah kembali. Karena terakhir dari saya mengutip dari senior kita, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, apabila
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! Kenja! Tarik sus! Tarik sus! Selamat siang. Siap! Siap! Sekarang duduk di ASEAN. Headset up. Pura-pura nggak tahu. Main aman. Asing. Pasang spanduk bahwasanya DPR telah menolak Omnibus Law. Bagaimana kawan-kawan? Nggak segampang itu, Pak. Saya tak kuliah setengah SKS. Saya perwakilan dari teknik. Ketika anak-anak teknik Nat. telah turun di sini, Berat! ketika kawan-kawan apatis telah turun di sini, ada yang nggak beres dari bawah. Wow! Bapak-bapak kepolisian yang pakai baret yang di belakang, atau dari kawan-kawan semuanya silakan dipikir. Topi dan baret Anda diproduksi oleh siapa? Guru! Topi dan baret Anda diproduksi oleh siapa? Kopiah Anda diproduksi oleh siapa? Baju Anda diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh siapa? Dan juga sandal Anda diproduksi oleh siapa? Ini diproduksi oleh siapa? Guru! Jalan ini dibangun oleh siapa? Jangan harap Anda berpakaian ketika masih menindas buruh. Barat. Bat! Jangan berharap Anda memakai celana jika masih menindas buruh. Barat. Serikat Buruh Mogok. Gresik hancur, Surabaya hancur, Jakarta hancur, Indonesia inflasi besar-besaran. Perwakilan suara rakyat, apakah pernah ke Jakarta, pernah ngeblok sandal, pernah bikin jalan, pernah nggak? Jangan tutup! Jangan turun dari tarik! Ini! Bapak apa yang di rumah pekerja kasar? Apakah kita tega? Apakah kita sudi ketika bapak kita menangis melihat negara ini? Mikir. Tutup! Ayo noh, ayo! Sarangin! Otaknya hilang! Satu pasal ya, biar kelihatan kita mengkaji ya. Ya, baiklah kita mengkaji, biar kita mengkaji, biar kita tahu kita mengkaji. Masalah UMK dihapuskan menjadi UMP, upah minimum provinsi. Bagus. Buka pasal C. Kalau misalnya upah minimum provinsi, orang Surabaya Pak, kita mengatakan seperti apa? Makan sana 15.000. Orang! Kebaik keluar dulu! Kuliah saya seperti apa? Saya mikir Pak, ininya itu. Wes, makasih. Merdeka! Merdeka! Kenya! Kai!
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh yang melawan! Hidup buruh yang melawan! Lawan penindasan! Lawan penindasan! Anggota Dewan Perwakilan yang mungkin saat ini menikmati fasilitas di dalam ruangan yang ber-AC sambil merokok dan sambil minum teh, maka kami hari ini berhak untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan yang menjadi keluh kesah kita semua. Benar teman-teman? Tenang, tenang. Dengan disahkannya Ajem mah minta aing, ajem mah, ajem. Beri aing ajem mah. secara tepat tidak Aingin gelun ajem mah dia. Tekan gelu. Kena, Laka malaya man. Dewan Perwakilan Rakyat berganti nama menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Sebagai kaulan televisi yang menjadi moto kehidupan bermasyarakat dan berhak untuk kritik terhadap kebijakan anggota-anggota dewan dan pemilik kebijakan, yaitu pemerintah, kita berhak untuk melakukan sebuah perlawanan. Benar-benar Pan. Jika demokrasi sudah dikhianati, suara-suara mahasiswa dibungkam, maka hanya ada satu kata. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Mereka bertarung dengan ombak. Mereka sulit, mereka miskin, mereka susah. Dan kini mereka semakin dipersulit, mereka semakin dipermiskinkan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita sendiri. Mungkin kawan-kawan di sini semua tidak terkena langsung oleh dampak dari undang-undang Cilaka Omnibus Law ini. Tapi coba kawan-kawan, gunakan hati nurani kalian. Bayangkan, akan ada berapa anak bayi yang menangis setiap malam karena tidak bisa minum susu. Akan ada berapa banyak anak yang menangis tidak bisa tidur karena menahan perut yang lapar. Akan ada berapa banyak aksi perampokan, pencurian, pembegalan karena atas dasar perut lapar. Mari kawan-kawan, di sini kita dasari aksi kita ini salah satunya atas dasar kesolidarisan kita antar rakyat Indonesia. Kita dasari aksi kita hari ini atas dasar kepedulian kita terhadap rakyat Indonesia. Aksi ini bukan dari kami, bukan dari kalian, bukan dari mereka. Aksi ini dari rakyat. Karena itu kawan-kawan, kita kesampingkan kepentingan lain, kita kesampingkan perbedaan asal, kita sampingkan perbedaan suku, ras dan agama yang lain-lain. Kita rapatkan barisan kita serentakkan langkah kita lantakkan selantak-lantaknya suara kita. Karena aksi kita hari ini, suara lantang kita hari ini, yang akan membuat kita tidak bisa tidur dan tenang. Lawan! Mengutip sedikit kata dari Wiji Tukul, kami bukan artis pembawa berita, tapi kami adalah buruh untuk para pemerintah-pemerintahan kita. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Terima kasih. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Tanpa penindasan! Lahir tanpa penindasan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bahasa tanpa kebohongan! Bahasa tanpa kebohongan! Kita tahu kawan-kawan, DPR ini merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang perlu kita pertanyakan sekarang ini, rakyat yang mana yang DPR ini wakilkan? Rakyat besar. Anggap bagian dari mereka yang mempunyai modal, yang dibela mati-matian oleh DPR, sedangkan rakyat
rakyat-rakyat kecil, kaum-kaum marhen, kaum-kaum buruh, kaum-kaum pekerja. Hati-hati provokasi. Sesuai cita-cita mulia kita, cita-cita awal kita. Kita kesini aksi damai. Kita kesini aksi damai. Dan kepada aster yang sudah ditugaskan, mohon dijaga barisannya. Aster yang sudah dijaga, yang sudah ditugaskan, dijaga barisannya. Yang di belakang BHH, yang pegang BHH maju ke depan. Maju ke depan. Konten. Maju ke depan, maju ke depan. Jangan sampai ada jarak, maju ke depan. Ingat, rapat, jangan sampai ada provokasi. Ingat teman-teman, ingat kita hanya ingin mengambil alih rumah kita. Ingat, kita hanya ingin mengambil rumah kita. Rumah rakyat. Rumah ini dibangun oleh uang kita, oleh uang rakyat. Rumah ini dibangun bersama-sama oleh kita, dan tapi sama anggota dewan di dalam dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Terus lantas bagi kita yang memiliki rumah, apa kita berhak untuk mengambil alih? Semangat! Memberi jaminan keamanan dalam rekan-rekan menyampaikan aspirasi hari ini. Saya senantiasa selalu mengimbau, mari kita sampaikan aspirasi dengan tertib dan aman. Jaga kondusivitas Bangkalan. Hari ini masih situasi pandemi COVID-19. Ada, Pak. Kabar. Ya, silakan. Yang ngomong hoax silakan. Tidak apa-apa, Pak. Saya berdoa semoga tidak sampai menulari rekan-rekan maupun keluarga. Oleh karena itu, apapun yang ingin teman-teman sampaikan, saya minta dengan cara-cara yang beradab. Saya siap memfasilitasi apa yang menjadi kemauan, apa yang aspirasi ingin disampaikan, saya akan jembatani. Saya akan upayakan maksimal. Tetapi perlu diingat, aparat kepolisian Resort Bangkalan tidak akan pernah represif sepanjang pelaksanaan aksi unjuk rasa. Oke, Jeng. Saya pegang kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertemu dengan pemerintah pusat, tapi tidak jalan. Kita juga ingin merasakan fasilitas yang telah disediakan oleh rakyat kepada yang katanya wakil-wakil rakyat tersebut. Kita ingin memastikan bahwa segala fasilitas tersebut benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, Pak, keinginan kami di sini tidak banyak. Izinkan kami masuk secara damai, atau kami masuk dengan cara kami. Sepakat. Dalam hal ini yang berkewenangan mengizinkan kita masuk adalah DPRD Bangkalan. Pihak kepolisian, saya paham
dia hanya menjembatani kita dengan DPRD Bangkalan. Selebihnya saya serahkan kepada Bapak untuk memohonkan izin untuk kami semua masuk ke dalam gedung DPRD secara damai. Sekali itu saja Pak, silakan Bapak membicarakan dengan pihak keamanan yang lain, berkoordinasi dengan pihak DPRD. Kami tidak akan berkompromi, kita tidak akan masuk sebagai perwakilan, kita semua harus masuk dalam dewan ini. Semuanya saya serahkan kepada Mana cep ya? Mana kita hilang ya? Oh iya. Siapa kena? Kalau ngarang. Ayo. Hari ini saya bangun ya. Iya nyaman gadi ya. Ini pesan dari saya ya. Ini adalah suatu tempat di mana ini yang membuat uang rakyat. Ya. Masa Pak? Masa? Yang membuat ini uang rakyat. Malah Pak jerapah. Dari mana? Rasanya ini segar. Segar. Beda es Pak ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, beda es Pak ya. Itu tidak beda. welcome to my guys. Guys. Kita di dalam gedung guys. Gedung DPR di kita guys. Pak rasanya masuk gedung DPR gimana Pak rasanya? Celep, bahasa Maduranya itu dingin. Bahasa Indonya itu dingin, bahasa Maduranya itu celep. Oh, celep Pak ya. Oh, Sedap sekali. sedap sekali. Coba Ada kalian ya ikut sekali-kali aksi ini biar tahu rasanya gedung DPR ini seperti apa. Meskipun nggak masuk ya, tapi dingin di luar. Luar biasa. Jangan lupa ya, YouTube saya juga Khairul Umam. jadi ini Pak, apa sekarang ini gimana Pak? Aksinya ini Pak? Hah? Aksinya ini damai atau gimana? Damai. Damai. Karena damai ini boleh masuk meskipun Boleh di luar dulu sementara. Ya siapa tahu nanti malam bisa masuk. Kita ngasih di sana. Kita makan-makan di sana. Oh iya. Kita mencoba kursi empuknya DPR. Kursi punya DPR ya Pak? Iya. Biasanya di dalam itu ada itu Pak, ada apel, AC. Oh ya, kalau ada apel ada AC itu kan bukan fasilitas dari ini ya. Fasilitas makan. Woi sempurna. Paling maju lah paling nyari lah. Nyari lah. Iya bodoh Syariah ya. Bodoh. Guys, masuk gedung DPR guys. Masuk gedung DPRD guys. Terus ini ke apa ini? Masa giba? 37. Ya mungkin gini aja loh solusi dari saya. Alhamdulillah guys, kita masuk beneran guys di gedung guys. Saya bisa duduk guys. Mungkin bisa tunggu sebentar di depan. Terbaik guys, aksi kita damai guys. Damai guys. Oke, tidak bisa guys merasakan apa yang DPR kita lakukan di sini guys. Kita merasakan sekarang guys. Jadi teman-teman semua, terkait isu Omnibus Law, kita sepakat untuk tidak berkompromi dengan DPRD Bangkalan, sehingga kita minta disambungkan dengan pemerintahan pusat untuk bicara secara langsung bersama masa aksi terkait Omnibus Law. Yang kedua, terkait isu lokal, di sini banyak anggota dewan yang sudah berada di gedung bersama kita, dan nantinya
kita akan juga membahas isu lokal. Catatannya isu lokal bersama DPRD Bangkalan. Silakan teman-teman siapkan bahan data untuk disampaikan, diaspirasikan di forum ini. Sebagainya itu untuk disampaikan di forum ini. Ada dua isu yang kita angkat di sini, isu nasional dan isu lokal. Isu nasional Omnibus Law, kita tidak berkompromi dengan DPRD Bangkalan. Kita bukan pencari atau pengejar tanda tangan mereka. Semangat! Isu lokal, kita akan berbicara terkait permasalahan daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati semua pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan, semua ketua fraksi dari semua partai DPRD Kabupaten Bangkalan, dan semua ketua komisi baik A, B, C, D yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Jadi anggota DPRD mulai dari tingkat pimpinan DPR sampai ke tingkat pimpinan fraksi dan juga pimpinan komisi, semuanya hadir untuk menemui para adik-adik yang hadir di sini. Saya juga berterima kasih kepada semua rekan-rekan, saudara-saudara DPRD Kabupaten Bangkalan yang tentunya semuanya sudah tahu bahwa DPRD Kabupaten Bangkalan sejak menjadi rancangan undang-undang kita sudah menolak. Begitu juga setelah menjadi undang-undang kita juga sudah menolak kemarin yang pernah didatangi oleh teman-teman adik-adik PMI. Nah, sekarang untuk permintaan yang kedua, yaitu untuk mempertemukan dengan Puan Maharani. Saya aja nggak kenal. Nah, gimana? Nggak kenal. Ini di samping saya Haji Kur, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bangkalan, nggak punya nomornya. Terus punya siapa? Bentar gantian. Tadi adik-adik menyampaikan aspirasi, kita mendengarkan. Adik-adik juga harus mendengarkan aspirasi ya. Jadi untuk permintaan dengan Puan Maharani impossible lah. Jadi mungkin dari DPRD ini cukup mungkin. Kan sudah kesulitan kita ini untuk menemui sampean semua ini kan sudah sampai menuju ke dalam ruangan ini, kita juga setuju, sepakat. Kenapa? Biar adik-adik puas bahwa DPRD Kabupaten Bangkalan ini sudah sepakat dengan jeritan apa yang disampaikan tadi di luar. Mungkin itu yang pertama saya sampaikan. Nanti tentang isu lokal, nah kebetulan setiap komisi ini ada, setiap fraksi ada, nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dari adik-adik semua. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau Puan Maharani itu impossible. Nah, mungkin DPR Surabaya cukup. Oke, saya masuk. Mungkin ini dulu yang perlu kita verifikasi dulu. Tadi kita di sini disepakkan untuk 40 menit. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, Bapak bahas nasib rakyat hanya 40 menit. Apa mungkin, teman-teman? Bahas nasib rakyat 40 menit. Nah, jadi untuk waktu kami mohon Bapak Kepolisian, Bapak DPRD, bahwa kami di sini tetap kondusif. Yang jelas kita ingin menyampaikan aspirasi kita. Oke, kembali lagi. Tadi saya minta penawaran dari pihak DPRD. Kalau saya serahkan ke teman-teman aliansi, semisal memang tidak bisa Puan Maharani atau Jokowi, silakan teman-teman aliansi.
dipercepat karena kita kesepakatan tadi pakai waktu korlap 40 menit eman-eman waktunya. Bentar. Ini sebelum rundingan ini saya. Mereka kehabisan akal bagaimana melakukan perlawanan yang benar, dan kita akan memberi contoh di sini kawan-kawan. Sampaikan pesan ini, sampaikan cara seperti ini kepada daerah lain, bahwa kalian di daerah masih bisa menolak Omnibus Law dengan menduduki gedung DPR di daerah kalian dan meminta disambungkan dengan pemerintahan pusat. Oke teman-teman, paham ya? Oke, semoga itikat baik kita ini tercapai, tujuan kita ini tercapai. Oke, baik, untuk teknis semua teman-teman yang punya aspirasi sebentar lagi kita akan disambungkan oleh pemerintahan pusat. Silakan disampaikan. Oke, siap ya? Oke. Oke, minta dulu satu operator. Minta satu operator buat jadi operator Zoom di sana. Jangan kita dimut-mut juga di situ. Ada uang. Lagi lesu kalian kan? Ayo operator. Sini. Pak. Menerima, saya nyatakan memang menerima kita fraksi PKB, anggota fraksi dari 58 ini bulat menerima dan menyetujui undang-undang Omnibus Law ini. Alasan terkait menerima kita, pertama adalah semangat dari undang-undang ini adalah bagaimana mendapatkan investasi yang lebih banyak. Karena di sini di undang-undang Omnibus Law ini tidak hanya sebatas undang-undang terkait dengan cipta kerja, namun banyak beberapa undang-undang yang disatukan, dirampungkan jadi satu, walaupun ada beberapa pasal ini diakomodir untuk meningkatkan investasi. Karena memang semangat pemerintah dan DPR ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih layak, karena memang sudah banyak tenaga kerja yang tidak punya lapangan pekerjaan. Terkait dengan perbedaan pendapat dari teman-teman, saya menghargai. Kami sebagai anggota DPR RI fraksi PKB daerah pemilihan Madura, secara kewajiban undang-undang T3, saya siap menyampaikan aspirasi teman-teman karena memang saya ditugaskan mengurus kewajiban. Mungkin seperti itu, saudara. Oke, ini beberapa perwakilan aliansi juga ingin menyampaikan aspirasinya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi menurut Bapak bahwasannya undang-undang Cipta Kerja ini memang betul bahwasannya Presiden Joko Widodo waktu pertama dilantik yang kedua itu kan memang mengatakan ini untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan untuk investasi. Ya, saya sebagai orang ekonomi paham akan hal itu, bahwasanya dalam rumus pertumbuhan ekonomi yang dipakai Indonesia, bahwasanya investasi itu yang merupakan salah satu faktor